Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazzama al-ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, di awal bulan Rabiul Awal, siang hari ini pada salat zuhur berjamaah kita akan melanjutkan mengkaji satu ayat dari tafsir surat Al-Kahfi. Insyaallah siang ini kita akan membahas ayat ke-49 yang merupakan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Mudah-mudahan setiap ayat demi ayat dari surat Al-Kahfi yang kita kaji dan kita tadabburi siang hari ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita awali terlebih dahulu dengan membaca tasmiyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan satu ayat dari ayat ke-49 surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Allahumma rahamna bil Quran. Salah satu gambaran yang akan terjadi kelak pada hari kiamat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat ini, wa wudi'al kitabu, dan diletakkan sebuah kitab catatan amal. Ada kalanya kita akan di BAP, ada kalanya kita akan diinterogasi. Dan ini bukan sembarang interogasi, bukan hanya sekedar BAP. Kalau kita mungkin dengan orang yang sudah kenal sebelumnya, kita bisa basa-basi. Tapi yang BAP ini langsung Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang menyertai kita. Tidak ada lawyer, tidak ada pembelaan, tidak ada kawan, tidak ada siapapun. Di saat uang tidak ada nilainya, di saat jabatan, kedudukan tidak ada fungsinya, semua tanpa terkecuali, mau yang sekarang hanya karyawan biasa atau yang sekarang mungkin jadi atasan, sama semuanya. Wa wudi'al kitabu, dan diletakkan kitab catatan amal dari mulai kita balik sampai siang hari ini. Jadi dengan sholat zuhur kemudian duduk sejenak, ini dicatat, ini masih dicatat, direkam oleh malaikat-malaikat yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Mutaffifin dan juga surat-surat yang lain itu sebagai kiraman katibin, malaikat yang mencatat dan malaikat-malaikat yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan dicatat, tersimpan dengan rapi, tidak ada yang terlewatkan, apalagi kemudian hilang berkas-berkas perkara yang pernah kita lakukan, sekecil apapun masih tersimpan sedemikian rupa. Kita pernah googling apa, searching apa, bahkan kemana, di mana, bersama siapa, terlacak semuanya. Teknologi secanggih apapun saat ini tidak akan pernah bisa menyamai kecanggihan teknologi di masa depan, di masa yang akan datang. Maka pada saat itu, ketika semua lembaran catatan amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia ditampakkan, diperlihatkan, disuruh melihat, diletakkan di depannya, fataral mujrimina, maka engkau akan menyaksikan orang-orang yang pendosa. Berarti ada kebalikannya. Ada orang-orang yang solih, ada orang-orang yang beriman.
Ada orang-orang yang baik, mereka digambarkan di dalam Al-Quran penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Nah, ini pendosa, orang yang bersalah. Sehebat-hebatnya orang yang bersalah di dalam menutupi kesalahannya, secara psikologis tidak akan mungkin bisa tenang, tidak akan pernah bisa bahagia. Maka Rasulullah itu ketika ditanya tentang definisi kebaikan dan definisi dosa, beliau tidak mengatakan kebaikan itu engkau sholat, engkau baca Quran, tidak. Dosa itu engkau berjudi, berzina, mencuri, korupsi, tidak. Tapi kata Nabi, al-birru husnul khuluq. Kebajikan adalah budi pekerti yang baik. Wal ithmu ma haka fi sadrik. Sedangkan dosa adalah segala sesuatu setelah engkau melakukannya akan menimbulkan kegelisahan, keresahan, ketidaktenangan dalam hatimu, wa karihta ayyuttala alaihin nas, dan engkau malu apabila dilihat, diketahui keconangan orang lain. Itu definisi dosa kata Nabi. Nabi tidak spesifikasikan misalnya dosa itu engkau berzina, tidak. Tapi yang jelas orang yang berzina tidak akan pernah tenang setenang dengan istrinya sendiri. Orang yang menerima gratifikasi apalagi korupsi tidak akan tenang setenang dia menerima gaji. Karena ada efek yang ditimbulkan, yang dirasakan di dalam perasaannya. Wal ithmu ma haka fi sadri. Kata Nabi, dosa itu apapun bentuknya, yang jelas akan menimbulkan dampak efek ketidaktenangan di dalam perasaan atau hati pelakunya. Maka orang-orang yang berdosa ketika mereka melakukan kesalahan di dunia, mungkin dia bisa menutupi kesalahannya, dia bisa bayar orang untuk menghilangkan jejak kasusnya, tapi nanti tidak bisa, tidak akan pernah bisa. Orang-orang yang dulu pernah rekam jejak, pernah melakukan atau pernah punya rekam jejak salah di mata Allah, salah dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap dosa, musyfiqina, mereka merasakan ketakutan yang luar biasa. Ini jangankan nanti di akhirat ya, jangankan nanti di hari kiamat. Orang yang jelas melakukan pelanggaran, orang yang melakukan kesalahan, ketika dipanggil oleh polisi, dipanggil oleh KPK, dipanggil oleh jaksa, gemeteran loh Pak, keringat dingin, bahkan mungkin mules, bolak-balik ke kamar mandi, belum juga ditanyai. Kenapa? Dia merasa bersalah. Dia merasa bersalah. Perasaan bersalah itulah yang membuat dirinya mengalami ketakutan. Lah kalau dia tidak bersalah, apa yang ditakutkan? Beda dengan orang yang tidak punya salah, ya santai aja. Wong dia tidak bersalah kok. Wong dia tidak melakukan perbuatan-perbuatannya dituduhkan, santai. Tapi kalau memang dia bersalah, bukti sudah nyata, rekamannya ada, bahkan mungkin juga sudah gitu, sudah komplit semuanya. Ini wong sudah terintegrasi kok, data-data itu sudah satu atap, satu pintu, sudah terkoneksi, sehingga tidak mungkin bisa menghindar. Ketakutan itu, gemetaran, persis ya dengan yang ada di dunia. Tapi jangan samakan dengan di dunia. Di dunia masih bisa ngopi, waktunya jam istirahat, penyidik jaksanya butuh istirahat juga, tersangkanya juga disuruh istirahat, kasih makan, kasih kopi, bahkan ngutut. Nanti nggak bisa, suasana sangat mencekam, tidak ada seorang pun yang mendapatkan fasilitas apapun. Musyfiqina mimma fi, dia mengalami ketakutan disebabkan karena kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ini bukan menakut-nakuti, tapi fakta yang pasti akan terjadi. Percaya tidak percaya, beriman, mengimani atau tidak, pasti akan terjadi. Ada hukum kausalitas, ada hukum sebab akibat. Apa yang dilakukan oleh seseorang di dunia bisa saja balasannya di dunia, bahkan kalau belum dibalas di dunia, nanti dibalas di akhirat. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, sebelum mereka diinterogasi atau sebelum mereka disidang, mereka mengatakan, ya wailata, ini apa-apaan nih? Mali hadzal kitabi, ini kitab apa? Kok secanggih ini? Kok sedetail ini? Kok serinci ini? Rinciannya jelas, neracanya jelas,
Tidak ada yang kelewatan. Transaksi apapun, kapan, di mana, jam berapa, nominalnya berapa, ketahuan. Itu yang berkaitan dengan uang-uang, termasuk perbuatan atau perilaku lainnya. Begitu pula yang ada dalam hati, rasa hasad, dengki, takabur, sombong, apalagi kesalahan-kesalahan yang fatal atau yang besar-besar lainnya. Mereka orang-orang kafir atau orang-orang yang melakukan perbuatan dosa tidak percaya kok bisa sedetail ini. Ya wailata mali hadzal kitab. Ini kitab apa ini? La yughadiru shaghiratan, tidak tertinggal sedikit pun kesalahan apapun, shaghiratan baik yang kecil, yang tersembunyi, padahal waktu melakukannya nggak ada siapa-siapa. Waktu melakukannya tidak diketahui oleh siapa-siapa. Beda dengan zaman sekarang ya Pak. Zaman sekarang kan kamera itu dari berbagai macam sudut. Kita sekarang, zaman sekarang bohong itu nggak bisa. Maka aneh kalau ada orang yang zaman sekarang kok masih bohong, itu aneh. Sudah sampai mana? OTW padahal masih mandi. Itu aneh. HP bisa dilacak. Nek OTW beneran kan bisa dilacak. Dia kemana? Di mana? Zaman sekarang kita nggak bisa bohong. Sudah bukan lagi zamannya berbohong. Sekarang zamannya jujur. Karena sepandai apapun seseorang menutupi kebohongannya, pasti akan ketahuan, pasti akan keciduk juga. La yughadiru shaghiratan, yang kecil, yang tersembunyi, yang awalnya tidak ada yang tahu, yang dimanipulasi, wala kabiratan, apalagi yang besar, apalagi yang tampak, illa ahsaha, melainkan tercatat semuanya, terbukukan, terdokumentasikan tanpa terkecuali. Penyidik kalah ini ya. Aparat kalah, rekamannya terbatas, CCTV bisa hilang, tapi kalau CCTV-nya Allah, kameranya Allah, nggak bisa kita manipulasi, nggak bisa. Illa ahsaha. Bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita. Tapi setidaknya kita punya amal soleh berupa sholat zuhur, ngaji bareng seperti ini. Ini yang membuat kita tenang. Kesalahan apapun yang kita perbuat, dengan kita basuh muka kita dengan air wudhu, tangan kita dengan air wudhu, sampai kaki kita dengan air wudhu, habis semuanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau sudah diampuni, apakah nanti masih diberlakukan BAP seperti itu? Tidak. Kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh manusia tapi sudah diampuni oleh Allah, sudah mendapatkan remisi, maka dianggap P21 kali ya, dianggap sudah hilang, sudah tidak pernah melakukan. Maka sering-sering kita membaca doa Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 194. Wahai Tuhan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, serta dihapuskan file-file, dokumen-dokumen yang memuat kesalahan-kesalahan kita. Hapuskan kesalahan-kesalahan kami sebelum Engkau wafatkan kami, sebelum kematian menimpa kami, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang baik, dalam keadaan melakukan kebaikan, setelah melakukan amal soleh. Karena yang dilihat oleh Allah bukan awalnya, bukan ketika kita masih muda, tapi sekarang kita sudah jadi baik, sekarang kita sudah ngaji, sekarang kita sudah rajin berjamaah, insya Allah masa lalu itu sudah dihapus oleh Allah. Jadi Allah nggak sekejam yang kita bayangkan. Dia masih punya hati, masih punya perasaan. Beda dengan kalau misalnya ada orang yang dalam tanda kutip mungkin aparat, ada yang nggak punya hati. Tapi Allah masih punya hati. Allah itu al-ma'fu, Dia memberikan maaf kepada hambanya yang bertaubat. Nah, yang seperti ini yang belum bertaubat, bahkan yang menentang Allah, yang sombong, yang tidak mengakui dan tidak meyakini adanya hari berbangkit, nah itu yang berat itu. Tapi kalau kita yang sering bertaubat, sering wudhu, sering baca Quran, sering sholat, insya Allah yang kecil-kecil sudah dihapus oleh Allah. Sehingga
tinggal kesalahan kita dengan sesama manusia. Nah, itu yang berat tuh. Kalau sama Allah sudah selesai, urusan kita sudah selesai. Minta maaf sama Allah seberapapun besar dosa kita, selesai, case close. Tapi kesalahan kita dengan manusia itu yang berat. Punya utang belum bayar, berat. Ya, punya tetangga sering kita zolimi, berat. Termasuk pasangan suami istri, berat itu. Harus saling meridhoi, saling memaafkan, baru Allah memberikan maaf. Nah, kalau itu sudah selesai, maka urusan berikutnya ini satu lagi, wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka semuanya termasuk orang-orang baik, tidak hanya orang-orang jahat. Mereka akan mendapati, mereka akan menyaksikan, mereka akan menjumpai amal perbuatan yang pernah mereka lakukan selama hidup di dunia, hadira, hadir, kelihatan, dan ini bisa disaksikan oleh semua orang. Maka ada orang yang dulu ketika di dunia kelihatan alim, kelihatan rajin ibadah, jebule tiba nih ternyata di belakang itu semuanya hanya sekedar, kalau sekarang mungkin apa ya, pencitraan. Itu nanti akan kelihatan. Sekarang kita bisa memanipulasi dan menipu orang lain, membuat orang takjub, tapi nanti nggak bisa. Kenapa? Karena akan dibuka, dibongkar oleh Allah, sehingga aslinya seperti apa kelihatan. Wajadu ma'amilu hadirah. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang biasa-biasa saja, bukan ustadz, bukan kiai, mungkin amalnya sedikit menurut kita, tapi di balik itu tanpa sepengetahuan kita dia ahli tahajud, dia ahli sedekah, cuma tidak pernah dipublish, tidak pernah diupload. Wah, itu luar biasa. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Kemudian ayat ini ditutup oleh Allah dengan sebuah statement biar kita tidak suuzon sama Allah, tidak buruk sangka sama Allah, tidak menganggap Allah sekejam itu. Allah mengatakan wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu sama sekali tidak akan pernah berbuat zalim kepada seorang pun. Lantas kenapa Allah sampai memperlakukan orang-orang yang nanti di hari kiamat seperti itu? Itu bukan karena kezaliman Allah, tapi karena keadilan Allah. Allah ingin menunjukkan keadilannya. Orang yang jahat ya dibalas dengan kejahatannya. Begitu pula orang yang baik tidak dibiarkan begitu saja, melainkan orang-orang yang baik pasti akan dibalas dengan kebaikannya. Maka di dalam banyak ayat Al-Quran, di antaranya surat Al-Ma'arij ayat yang ke-10 dan seterusnya, itu kan dikatakan oleh Allah, fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah, dan seterusnya. Adapun orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, mereka meyakini bahwa dulu atau nanti mereka akan mendapatkan balasan kebaikan yang mereka perbuat di dunia. Yakin kebaikannya akan dibalas oleh Allah, sehingga nantinya mereka akan dimasukkan di dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah, di surganya. Begitu pula sebaliknya. Jadi selama kita sampai detik ini belum mengetahui di mana tempat kembali kita nanti, apakah di surga, naudzubillah, ataukah di neraka, jangan pernah merasa tenang. Jangan pernah merasa tenang, kecuali kalau kita sudah mengetahui bahwa tempat kita nanti di surga, senang-senang tidak apa-apalah, ya, tenang tidak apa-apa. Maka dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat kita meninggal. Karena itu Allah ciptakan kita agar kita memperbanyak amal solih. Tujuannya hanya satu, mentaati semua peraturan Allah, tidak melakukan kesalahan baik kepada Allah maupun kepada manusia, dan juga kita berusaha meniti jalan yang ditempuh, yang diajarkan oleh para nabi dan rasul utusannya. Sehingga ketika kita mentaati segala peraturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, pastinya kita akan merasakan kehidupan yang penuh dengan ketenangan, kebahagiaan, dan juga dibebaskan dari segala tuduhan dan tuntutan. Sebagaimana orang yang tidak pernah melakukan kesalahan atas pelanggaran peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, dia akan tenang. Tapi kalau dia selalu melakukan kejahatan, kesalahan, atau melakukan pelanggaran, pasti hidupnya tidak tenang dan dihantui
dengan perasaan bersalah serta hukuman yang akan menimpanya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, melindungi dan menjaga keluarga kita serta semua sahabat-sahabat kita dari segala keburukan dan fitnah dunia, serta menyelamatkan kita kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.